Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas 3, studi komparatif MPDR 5302, pendidikan dasar di berbagai negara, akan melakukan analisis artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Pada pembahasan ini, saya merangkum 3 poin penting dari artikel. Yang pertama mengenai apa itu outdoor education. Yang kedua adalah metode dari scoping review. Dan yang ketiga membahas tentang Nordic countries. Pembahasan pertama mengenai outdoor education. Melihat dari perspektif guru, yaitu pendidikan luar ruang berlandaskan pada gagasan bahwa lokasi atau di mana merupakan aspek penting dalam proses mengajar dan belajar, di mana dapat diartikan sebagai tempat di luar sekolah, misalnya halaman sekolah, kebun sekolah, museum, kebun botani, peternakan, lapangan sekolah, serta lingkungan tempat tinggal. Tujuannya adalah menyelidiki pengalaman dan pandangan guru tentang pendidikan di luar ruangan, seperti peluang atau hambatan apa saja jika kita melakukan pembelajaran, serta mengukur efektivitas kegiatan di luar ruangan. Jika masih ditemui kendala, maka dengan perspektif ini kita dapat mencari solusi sebagai penyelesaian masalah. Untuk pembahasan yang kedua mengenai karakteristik outdoor education. Yang pertama adalah tentang lokasi sebagai elemen penting dari pembelajaran di luar ruang. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara rutin agar anak-anak terbiasa. Yang ketiga, tentunya dipimpin oleh guru sekolah sebagai pembimbing dan fasilitator. Yang keempat, adanya lintas mata pelajaran. Yang kelima, adanya keterhubungan alam dan budaya yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, berorientasi pada pengalaman dan keterlibatan aktif dari siswa. Poin penting lainnya pada artikel yaitu mengenai well-being dan cognitive learning. Well-being secara umum yaitu pendidikan luar ruangan yang memiliki pengaruh positif terhadap aspek kesejahteraan siswa, diantaranya terkait kesejahteraan fisik. Dengan pembelajaran ini mengakibatkan aktivitas fisik meningkat, sehingga siswa sekolah dasar menjadi terbiasa untuk melakukan pendidikan di luar ruang. Yang kedua yaitu cognitive learning, mengenai studi yang menyelidiki pembelajaran kognitif siswa dengan pengetahuan, isi dan keterampilan yang dicapai melalui pengalaman pendidikan di luar ruangan. Beberapa studi ini didasarkan pada desain kuasi eksperimental yang melibatkan kelompok intervensi dan kelompok pembanding. Dengan sebagian besar menemukan bahwa pendidikan di luar ruang memiliki dampak yang positif terhadap pembelajaran kognitif siswa. Pemaparan selanjutnya mengenai scoping review. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang kumpulan penelitian empiris mengenai pendidikan luar ruang berbasis sekolah di negara-negara Nordik, karena banyak studi Nordik tampaknya telah dikecualikan oleh tinjauan internasional sebelumnya. Selain itu, tinjauan scoping ini mengecualikan penelitian empiris tentang pendidikan luar ruang di taman kanak-kanak dan prasekolah, prasekolah yang digabungkan dengan sekolah dasar, serta pendidikan tinggi termasuk pendidikan guru. Tinjauan ini juga mengecualikan studi di mana pendidikan luar ruang dilakukan oleh pendidik selain guru sekolah seperti pemandu alam, peneliti pendidikan, edukator museum, dan ahli pendidikan luar ruang lainnya. Kesimpulannya, tinjauan scoping ini menemukan bahwa terdapat sejumlah besar penelitian empiris tentang pendidikan luar ruang pada kelas 1-13 di Denmark, Swedia, dan Norwegia, serta dalam tingkat yang lebih rendah di Finlandia, yang diterbitkan hingga Juli 2021. Beberapa perspektif tampak mendominasi, seperti perspektif guru dan hakikat pendidikan luar ruang, meskipun terdapat beberapa perbedaan antar negara terkait pendekatan metodologisnya, jenjang sekolah, dan konteks mata pelajaran.
Berikut ini merupakan karakteristik dari scoping review. Yang pertama ada humanis dan berbasis kesetaraan. Yang kedua, penelitian empiris berbasis sekolah dari grade 1 sampai 13. Yang ketiga, adanya ciri khas UDES, School dan Free Loot Sleeve. Yang keempat, keragaman metodologi penelitian. Yang selanjutnya, ruang lingkup yang luas bukan evaluatif. Yang keenam, pengelompokan berdasarkan pada perspektif. Yang ketujuh, adanya pengecualian jelas dalam penentuan studi. Dan yang terakhir, adanya hubungan antara alam dan pendidikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu Nordic countries. Di sini saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah dan distribusi education di negara Nordik. Jumlah penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat angka spesifik, namun memiliki tinjauan yang bervariasi. Pola umum dari scoping review menunjukkan total penelitian yang dianalisis terdapat 60-80 penelitian empiris tentang school-based outdoor education di Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia lebih sedikit, dan Islandia relatif minim. Yang selanjutnya mengenai distribusi negara. Denmark adalah negara yang paling banyak dengan deskripsi yang sangat kuat pada model UDES School atau pembelajaran reguler di ruang kelas. Kemudian fokus pada pembelajaran lintas mata pelajaran dan kesejahteraan siswa. Di negara Swedia dikenal banyak, yaitu penelitian lebih akademik, fokus pada pembelajaran kognitif, sains dan proses belajar. Di negara Norwegia juga sama, banyak. Fokusnya kuat pada free loot sleeve dan budaya luar ruang, serta menekankan pengalaman alam dan well-being. Untuk negara Finlandia ini terbilang sedikit, yaitu beberapa penelitian terkait aktivitas fisik, kesehatan, dan pendidikan jasmani. Dan yang terakhir, Islandia sangat sedikit atau tidak terwakili. Kenapa sampai jarang muncul pada scoping review sampai 2021? Bagian yang kedua yaitu memetakan fokus penelitian. Di sini fokus penelitian terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perspektif guru. Metode yang dilakukan adalah studi kualitatif tentang bagaimana sikap guru, tantangan apa saja yang dihadapi, serta peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di luar ruang. Yang kedua adalah kesejahteraan siswa dengan metode studi kuantitatif dan campuran, membahas mengenai aktivitas fisik, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Dan yang ketiga, adanya pembelajaran kognitif. Studi ini sangat berhubungan dengan keseluruhan fokus dari penelitian. Yang keempat, adanya perspektif siswa yang merupakan studi kualitatif tentang apa saja pengalaman siswa, motivasi apa yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Dan yang terakhir, hakikat dan pedagogi berupa studi etnografis, konseptual, dan analisis budaya tentang pembelajaran di luar ruangan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah implementasi dari outdoor education di Indonesia. Saya membaginya menjadi 2 bagian penting. Yang pertama tentang fokus outdoor education di Indonesia. Di sini perbedaannya dengan negara Nordik, yaitu jika negara Nordik lebih fokus pada well-being dan penguatan akademik, di negara Indonesia lebih menekankan kepada pengembangan karakter positif, pendidikan lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan pembelajaran sains berbasis eksperimen lapangan. Adapun contoh penerapan pada pembelajaran, kegiatan yang paling umum sering dilakukan yaitu outbound edukatif, field trip ke museum, ke kebun atau lingkungan sekitar, kemudian pada kegiatan kepramukaan dan pengamatan sains langsung di lapangan. Tujuannya yaitu untuk pembelajaran berbasis pengalaman yang bermakna kepada siswa,
kemudian meningkatkan kolaborasi dan kepemimpinan, serta untuk pengembangan karakter. Sekarang kita berada di penghujung dari pembahasan artikel. Kesimpulan, Scoping Review menunjukkan bahwa penelitian tentang pendidikan di luar ruang untuk kelas 1-13 banyak ditemukan di Denmark, Swedia, dan Norwegia dibandingkan di Finlandia. Penelitian didominasi oleh perspektif guru dan karakteristik outdoor education dengan variasi pada metode, jenjang sekolah, dan mata pelajaran. Kajian ini merekomendasikan penelitian lanjutan yang mencakup perspektif multikultural, proses belajar di dalam dan luar kelas, penggunaan alat digital, serta perluasan kajian pada pendidikan tinggi, prasekolah, dan kegiatan luar ruang yang dipandu oleh guru sekolah atau tenaga kependidikan lain yang berkompeten. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang terdapat dalam artikel yang telah tadi dibahas. Selanjutnya, ini adalah link YouTube yang bisa diakses untuk melihat video dari pemaparan tugas 3. Demikian pemaparan dari saya untuk tugas 3. Terima kasih.